Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fernanda. Saya dari kelompok 1. Di sini kami ingin mempresentasikan makalah kami yang membahas tentang ibadah dan amal saleh. Mata kuliah Agama 2 yang dosen pengampunya ialah yang terhormat Ibu Epa Iriani, SPDI, MPDI, yang disusun oleh Adila Cahyani Putri, I1A 220023, DC Desi Amelia, I1A 22001, Rizky Fernanda, I1A 22012. Bab 1, pendahuluan. Agama dan manusia memiliki hubungan yang sangat erat kaitannya, karena agama sangat dibutuhkan oleh manusia agar manusia memiliki pegangan dalam hidupnya sehingga ilmu dapat menjadi lebih bermakna, yang dalam hal ini adalah Islam. Adapun rumusan masalah pada makalah ini yang sesuai dengan latar belakang masalah di atas adalah sebagai berikut. Apa itu pengertian ibadah dan amal soleh? Apa hakikat ibadah? Apa saja ruang lingkup ibadah? Apa jenis-jenis amal saleh dan apa hikmah ibadah dan amal saleh? Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulis pada makalah ini adalah sebagai berikut. Untuk mengetahui pengertian ibadah dan amal saleh, untuk mengetahui hakikat ibadah, untuk mengetahui ruang lingkup ibadah, untuk mengetahui jenis-jenis amal saleh, untuk mengetahui hikmah ibadah dan amal saleh, dan untuk mengetahui komitmen seorang muslim. Bab 2, pembahasan. Ibadah dan amal saleh merupakan bagian penting yang menunjukkan eksistensi agama Islam di tengah umat manusia. Seseorang yang sudah mengakui dirinya muslim sudah menyatakan syahadah bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang ia sembah dan hanyalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasul ajarannya yang ia diikuti. Maka konsekuensinya adalah menerapkan apa yang telah ia akui dalam hatinya, yang telah ia ucapkan dengan lidahnya dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk ibadah dan amal saleh. Pengertian ibadah. Ibadah adalah taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya melalui lisan para rasul. Ibadah di sini tidak sekedar ibadah yang sifatnya mahdah seperti salat, puasa, zikir, membaca Al-Quran, tetapi juga yang sifatnya ghairu mahdah, misalnya berbuat baik terhadap sesama, menolong dan membantu orang dan seterusnya. Seperti dikatakan pada hadis di atas, kita jangan sampai melakukan suatu ibadah atau amal beberapa hari saja, lalu tidak lagi melakukannya. Sesuatu yang baik terkadang bisa jadi buruk ketika kita berhenti melakukannya. Misalnya berhenti beramal saleh setelah sebelumnya melakukan. Saya yang bernama Desi Amelia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit beberapa yang terkait dengan ibadah. Langsung saja, sebab diperintahkannya ibadah ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah kan menciptakan manusia ini dengan kewenangannya supaya manusia dapat mengenal penciptanya. Dan juga sebab diperintahkan ibadah ini untuk tujuan hidup manusia, dihindar dari kemaksiatan, merasakan keberadaan Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan doanya. Nah, ibadah ini kan dari secara garis besar ada dua arti. Yang pertama, ibadah dalam arti khusus mudloh, yaitu tata cara aturan ilahi yang secara langsung mengatur hubungan antara seorang hamba dan Tuhannya atau Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ini ibadah dalam arti luas, yaitu segala gerak-gerik perbuatannya mempunyai 3 tanda. Nah, tanda yang pertama, ikhlas, niat yang ikhlas sebagai titik tolaknya. Nah, yang kedua, keridhaan Allah sebagai titik tujuannya. Nah, yang ketiga, amal soleh sebagai garis amanah. Beribadah menurut para ahli tasawuf kan terbagi ada beberapa.
Nah, salah satunya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mengharapkan benar akan memperoleh pahalanya atau karena takut akan siksanya. Selanjutnya, hakikat ibadah. Menurut Muhammad Abduh, ulama pembaharu Mesir, perbedaan antara ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan terletak pada kedudukan atau ketaatan, tetapi pada tempat munculnya perasaan dan tunduk tersebut. Apabila sumber ketundukan dan ketaatan yang dimaksud adalah suatu keyakinan bahwa yang disembah memiliki keagungan, maka ketundukan dan ketaatan yang dinamakan ialah ibadah. Para ulama ini kan membagi ibadah menjadi dua bagian tuh. Yang pertama ibadah madhah. Ibadah madhah ini kan yang bersuci, sholat, puasa, zakat, ibadah haji. Kalau yang kedua ini ibadah ghairul madhah. Dan selain ibadah pokok tersebut, hal-hal yang sering kita anggap sepele pun sebenarnya bernilai ibadah dan pahalanya tidak dapat diremehkan begitu saja. Misalkan nih, membaca Al-Quran, mendengarkan ceramah, memanjatkan doa, berzikir, mengingat Allah kapan dan dimanapun kita berada, menepati janji, berbakti pada orang tua, dan lain sebagainya termasuk bagian dari ibadah. Baiklah, saya Adila Cahani Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang ibadah menurut kepentingannya. Ibadah menurut kepentingannya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, ibadah pribadi, dan yang kedua, ibadah masyarakat. Yang pertama, ibadah pribadi ialah ibadah yang kita kerjakan untuk kepentingan kita sendiri. Contohnya, puasa. Nah, puasa ini apabila kita lakukan, maka pahalanya untuk kita sendiri. Yang kedua, ibadah masyarakat. Ibadah masyarakat ini ialah ibadah yang menyangkut dengan kepentingan masyarakat atau orang lain. Contohnya ialah zakat. Apabila kita mengerjakan zakat kepada orang lain, tentunya orang lain juga mendapatkan hasil dari kebaikan kita. Selanjutnya, ibadah menurut bentuk dan sifatnya. Ibadah menurut bentuk dan sifatnya itu terbagi menjadi 5. Yang pertama ialah ibadah dalam bentuk perkataan atau lisan. Contohnya ialah zakat. Nah, yang kedua, ibadah dalam bentuk perbuatan yang tidak ditentukan bentuknya. Contohnya seperti menolong orang lain. Nah, yang ketiga, ibadah dalam bentuk perbuatan yang ditentukan bentuknya. Contohnya seperti zakat. Yang keempat, ibadah dalam cara dan perbuatannya itu, cara dan pelaksanaannya itu dilakukan dalam bentuk menahan diri, contohnya seperti puasa. Nah, dan yang terakhir ialah ibadah yang sifatnya menggugurkan hak, contohnya seperti membebaskan orang yang berhutang dalam kewajiban ia membayar hutang. Kemudian kita masuk lagi ke materi tentang amal soleh. Amal soleh ini berarti suatu perbuatan yang dilakukan sesuai dengan dalil akal, Al-Quran, dan juga sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini amal soleh itu terbagi dengan berbagai macam. Salah satunya kita mulai dari sisi perbuatan. Dari sisi perbuatan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama amal jariyah dan yang kedua amal ibadah. Amal jariyah ini ialah suatu perbuatan kebaikan yang dilakukan secara sukarela dengan mengharap ridha Allah. Nah, tetapi pahalanya itu akan terus mengalir hingga meskipun ia telah meninggal. Yang kedua, amal ibadah. Amal ibadah ini yaitu suatu perbuatan kebaikan yang dilakukan dengan ketentuan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari segi subjek pelakunya, amal soleh itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, amal batiniyah, dan yang kedua, amal lahiriyah. Amal batiniyah itu ialah suatu amal yang dilakukan oleh hati kita, dan sedangkan amal lahiriah itu suatu perbuatan yang dilakukan oleh anggota tubuh maupun lisan. Selanjutnya, hikmah dari ibadah dan amal soleh. Kita sebagai kaum muslim tentunya kita
mengetahui bahwa ibadah dan amal soleh yang kita lakukan itu akan mendapatkan ganjaran berupa pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, masalah yang kita ketahui sekarang, diterima atau tidaknya perbuatan kita itu hanyalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita sedang melakukan dengan ikhlas dan juga dengan benar. Suatu perbuatan yang baik insya Allah akan dibalas dengan perbuatan yang baik pula. Jadi kesimpulan dari ibadah dan amal soleh itu dapat kita ketahui bahwa semua itu ialah perbuatan yang baik. Apabila kita kerjakan maka kita akan mendapat pahala. Nah, lagi pula ibadah dan juga amal soleh itu semata-mata untuk diri kita, bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untungnya untuk kita, perbuatan yang baik yang kita lakukan, untungnya pun juga untuk diri kita sendiri. Dan juga salah satunya, janganlah merasa diri kita itu sebagai manusia yang paling baik, tapi merasalah diri kita itu sebagai manusia yang paling hina, sangat seolah-olah kita banyak memiliki dosa. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan yang kami sampaikan. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.